Hai, balik lagi bareng aku di Kapan Jalan Official. Jalan-jalan virtual bareng Kapan Jalan. Dan kali ini aku mau ajak Kajans buat jalan-jalan virtual ke The Castello yang ada di Subang, Kajans. Dan sebenarnya tempat wisata ini tuh udah rilis dari tahun 2001 lalu, Kajans. Tapi ini adalah kali pertama aku jalan-jalan ke sini. Meskipun tempatnya udah lumayan lama, tapi pengunjungnya masih banyak, Kajans. Setelah sekitar 1,5 jaman perjalanan dari Bandung, Kajans, akhirnya aku udah sampai di tempatnya. Dan ini tuh parkirannya tuh luas banget. Dan untuk harga tiket masuknya itu 40.000 untuk satu orang ya, Kajans. Dan itu tuh belum termasuk tiket parkirnya ya. Dan kebetulan kemarin tuh kesini bareng keluarga kecil aku ya, Kajans. Jadi untuk tiket masuknya itu sekitaran 80.000 untuk 2 orang ya, Kajans. Tapi tahu gak sih, Kajans, ini tuh meskipun tempatnya itu di tengah kebun teh, tapi gak tahu kenapa ini pas kemarin di depan deket parkiran itu rasanya cuacanya tuh panas banget. Meskipun itu tuh kayak masih pagi gitu loh, sekitaran jam 8 apa jam 9-an gitu. Tapi kenapa udaranya itu panas gitu. Dan buat Kajans yang mau jalan-jalan ke sini tapi bawa bocil ataupun bawa lansia, aku saranin mending bawa stroller atau bawa kursi roda deh, karena ini tuh tempatnya luas banget dan bikin kita pegel gitu loh kalau misalkan harus gendong-gendong terus bocil. Kecuali kalau misalkan bocilnya tuh mau jalan gitu loh, Kajans. Enak kan ya kalau misalkan bocilnya suka lari-lari gitu. Tapi capek juga kalau misalkan harus ngejar-ngejar bocil gitu. Tapi itulah permasalahan kalau udah punya bocil ya, Kajans. Jadi malah curhat. Tapi kalau misalkan Kajans gak mau capek buat keliling di sini tuh ada fasilitas bagi private gitu. Itu tuh untuk 4 orang, harganya 400.000 dan untuk 30 menitan. Jadi Kajans itu gak perlu khawatir kecapean kalau misalkan udah main ke sini gitu. Nah, dan ini tuh adalah bagian dari pintu masuk The Castello, Kajans. Gimana? Bagus banget kan? Pas pertama kali masuk tuh kita udah disambut dengan spot yang instagramable banget kan, Kajans. Tapi by the way, Kajans, kalau misalkan Kajans udah pernah jalan-jalan ke Janspark yang ada di Jatinangor, menurut aku sih ini tempatnya tuh kayak mirip-mirip Janspark gitu loh. Ini tuh spot outdoor, yaitu kayak mirip banget sama yang ada di Janspark. Bedanya tuh kalau misalkan di sini tuh langsung pemandangannya kebun teh. Kalau misalkan di Janspark tuh pemandangannya ke lapang golf kan. Nah, kalau misalkan di sini tuh kayak udaranya tuh lebih adem gitu loh. Meskipun cuaca di sini tuh panas, Kajans. Jadi cocok banget tuh buat Kajans yang mau ngadem di sini. Tapi sambil bawa keluarga gitu. Nah, buat Kajans yang mau difoto bareng fotografer yang ada di sini, sebenarnya ini tuh adalah tempat buat bayar dan sekaligus cetak fotonya gitu loh, Kajans. Oke, lanjut. Di sini tuh ada disediain kursi pijat gitu, Kajans. Jadi kalau misalkan Kajans itu pegel-pegel abis muter-muter di tempat ini langsung bisa dipijit di sini, Kajans. Nah, dan ini tuh adalah suasana di dalam The Castello-nya, Kajans. Aku tuh kemarin ngerasa bingung loh, kenapa pas di parkiran tuh ngerasa panas, tapi pas masuk ke sini tuh beneran adem banget loh, Kajans. Ditambah banyak banget tanaman bunga yang warna-warni dan spot yang instagramable banget. Contohnya kayak gini nih, Kajans. Ini tuh tanaman matahari dan di dalam sangkar gitu loh, Kajans. Jadi kayak nambah kesan vintage gitu, dapet banget sih di sini kalau foto. Dan pas kemarin juga aku sempat ngira bahwa tempatnya cuma sampai si bunga matahari doang. Ternyata masih panjang lagi, Kajans. Dan katanya tuh ini luasnya sampai kurang lebih 2 hektaran gitu loh, Kajans. Jadi luas banget. Nah, dan sebenarnya ini tuh ada 2 jalur gitu loh, Kajans. Ada yang jembatan dan ada yang di bawah. Itu sebenarnya yang di bawah tuh buat jalur begi gitu. Kalau misalkan Kajans naik begi buat keliling di sini. Kemarin pas aku udah nyampe jembatan ini tuh kayak ngerasa kenapa semakin masuk ke dalam The Castello tuh udaranya semakin dingin. Apa emang perasaan aku aja gitu ya? Nah, kalau Kajans yang udah pernah jalan-jalan ke sini, gimana nih cerita perjalanannya? Nanti cerita di kolom komentar ya, Kajans. Nah, dan ini tuh adalah jalur bawah yang di bawah jembatan tadi loh, Kajans. Ini tuh sebenarnya buat jalur bagi tadi yang aku udah sebutin ya, Kajans. Dan ini kita langsung ke kafenya yang ada di paling tengah di kawasan The Castello, dan itu cafe kastil gitu loh. Dan menu yang ada di sini tuh kayak masih
standar gitu loh Kak Jan, kayak pop mie, sosis bakar, sosis goreng, kentang goreng yang bukan makanan berat. Dan harganya pun agak lumayan mahal ya kalau menurut aku sih. Karena by the way masuk ke sini tuh nggak bisa bawa makanan dari luar gitu loh Kak Jan, kecuali kayak makanan bayi gitu. Jadi mau gak mau kita harus jajan di dalam. Alhasil aku pesen pop mie sama sosis bakar dan itu tuh harganya hampir 35.000 buat 2 menu itu. Nah, dan sembari aku pesen pop mie ini tuh pas lagi coba buat berkeliling ke lebih jauh lagi. Ternyata di sini tuh ada video booth gitu, harganya 25.000 untuk satu orang. Dan kalau misalkan kalian mau cobain video booth, nah di sini tuh tempat daftar dan buat pengambilan videonya gitu loh Kak Jans. Dan menurut aku tuh ini tuh jalannya agak landai gitu loh Kak Jans. Jadi buat kalian yang jalan-jalan ke sini tuh harus hati-hati banget, apalagi kalau misalkan bawa stroller atau bocil yang suka lari-lari, itu harus dijaga ya Kak Jans. Tapi overall di sini tuh recommended banget buat Kak Jans yang mau jalan-jalan bareng keluarga ataupun bareng banyak bocil gitu. Selain dari tempatnya yang menarik, bocil-bocil juga bisa sambil belajar jenis-jenis tanaman dan bunga Kak Jans. Bocil-bocil tuh pasti seneng dan gak akan pernah nolak kalau misalkan Kak Jans bawa bocil jalan-jalan ke sini. Nah, untuk ujung dari The Castello itu udah nyampe di sini Kak Jan. Ini tuh udah mentok di sini. Ini tuh bener-bener gede banget The Castello. Ya, tempatnya tuh sekitaran 2 hektar kalau kata Pasu. Nah, ini tinggal jalan keluarnya deh. Kata Pasu kemarin pas jalan-jalan ke sini sambil lihat-lihat sampai ujung The Castello tuh capek banget rasanya. Apalagi kemarin tuh Pasu jalan kaki nggak pakai pegi gitu loh Kak Jans. Jadi kebayang gak sih Kak Jan capeknya jalan kaki dari ujung sampai ke ujung lagi. Aduh. Makanya jangan lupa subscribe ya Kak Jan, dan jangan lupa like, komen juga ya. Pokoknya di sini tuh bener-bener banyak banget spot foto yang instagramable gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Kak Jans mau foto di sini terus bingung ngambil angle-nya juga gitu. Apalagi di sini tuh udah disediain fasilitas fotografernya gitu loh. Jadi Kak Jans tuh nggak perlu khawatir sebenarnya. Kebetulan aku tuh suka banget sama bunga matahari dan kemarin tuh di sini pada berbunga gitu ya. Apa kebetulan banget mungkin ya ke sini ada bunganya. Jadi sepanjang jalan itu banyak banget bunga matahari dan itu bikin adem banget lihatnya. Nah, dan ini tuh ada wahana kereta wush tapi nggak wush gitu loh Kak Jan. Itu harganya 35.000 untuk 15 menit satu kali putaran. Tapi aku ngerasa kenapa jalannya tuh pelan banget. Dan jalurnya tuh nggak yang terlalu jauh gitu loh Kak Jan. Nah, dan ini nih yang paling menarik dari semua wahana yang ada di sini. Ini tuh rainbow slide yang panjang banget. Itu pasti seru banget nih kalau misalkan naik ke sini. Cuman kemarin tuh aku bawa bocil, jadi aduh gak bisa buatin wahana ini. Apalagi di sini tuh ada wahana rumah hantunya juga dan beberapa wahana lainnya juga Kak Jan. Jadi pasti bikin seru deh kalau misalkan Kak Jan jalan-jalan ke sini. Dan saking banyaknya wahana yang ada di sini Kak Jan tuh pasti ngerasa wisata tapi kayak pasar malam gitu loh Kak Jan, karena saking banyaknya wahana yang ada di sini. Jadi Kak Jans kalau kesini harus siapin uang yang banyak, apalagi kalau misalkan Kak Jans mau beli oleh-oleh kayak gini. Ini tuh beneran banyak banget oleh-oleh yang ada di sini. Kemarin tuh aku sempet berpikir bahwa tempatnya tuh lebih mewah di Jans Park daripada di sini, tapi ternyata di sini tuh luas banget dan banyak banget stand oleh-oleh kayak gini Kak Jans. Ini tuh aku pikir ini udah mentok dari tempat oleh-oleh yang di bawah, ternyata di atas tuh banyak banget tempat oleh-oleh dan tempat makannya juga gitu loh. Jadi bener-bener harus siapin budget yang lebih ya Kak Jans. Jadi bikin suasana pas keluar tuh bener-bener gak bosen. Dan ini tuh bikin para ibu-ibu gak mau pulang dari sini Kak Jans, karena saking banyaknya oleh-oleh. Dan di situ ada yang jual tanaman gitu loh Kak Jans. Aduh, bikin mata para ibu-ibu kalap belanja kalau misalkan jalan-jalan ke sini.
Oke, segitu dulu jalan-jalan virtual kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa selalu dukung akun sosial media Kapan Jalan ya. Bye!